orang yang bermanfaat. Amin. Ya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain, apalagi kalau bermanfaat orang banyak, itu akan menyenangkan hidup itu. Masih ingat, boleh senyum tapi tidak boleh Senyum sendiri. ayo apa, ada senyum yang ibadah itu ada senyuman yang menyakitkan. Apa coba? Nah, apa ki? Senyum yang menyakitkan itu. Nah, kelihatannya senyum tapi senyumnya mengejek. Ada kata-kata yang indah. Lisan itu mudah mengeluarkan suara, tapi kebanyakan suara yang tidak bermanfaat itu berbahaya. Sampai kita elunggo itu loh, di sini bisa tidak jadi ibadah. Kenapa nggak jadi ibadah? Karena saya bicara sampai ngomong diri. Nah, itu kan menyalahi taklim. Taklim itu satu harus niat bismillah. Paham ra paham tapi lek gelem ngrungokne itu pahala. Wis ra paham ngomong dhewe itu dosa. Maka di sana dosa, di sini bisa dosa, di mana-mana bisa berdosa. Kalau dibalik, di sana ibadah, di sini ibadah, di mana-mana bisa ibadah. Kamu di sini menengmu itu ibadah, sebab menengmu langsung, menengmu ngrungokne suarane Pak Juweri itu ibadah. Tapi meneng karo nususo iman Pak Juweri lah itu dosa lagi. Nah, coba ada lagu itu, lagunya apa? Ada lagu supaya hatinya tenang bersolawat dulu, yang artinya tentang ikhlas ya, sampai dulu. Jawab saya ikhlas tenang. Sampai dulu ikhlas. Saya kuning boten rene solawat rene. Biar ikhlas kon solawatan sih. Pokoknya mulai kudu baru sholat dhisik ya. Nih. Ayo. Sallallahu rabbuna. Ayo, ala nurid mungkin ada cahaya. Kita sebentar kita bahas materi tentang silaturahmi. Silaturahmi kalau di desa Kanda dan sekitarnya Kabupaten Kediri ada namanya lencer di waktu Idul Fitri. Apa ki lencer itu? Berbeda arti itu. Lebien cek cilik lencer ku samune akeh. Mosok wis gede iki ya entuk samu jian. Alhamdulillah. Berarti lek lencer niat golek samu berarti silaturahmi kok golek samu. Nomor 1 silaturahmi. Nomor 2 muga-muga entuk silaturahmi, jangan ditinggal, itu silaturahmi perintah. Ayo. Melencer di sini. Oh, coba kalau silir melencer itu apa artinya? Oh. Coba sing iso ngateni melencer kuwi apa? Melencer silaturahmi. Pindah dari rumah ke rumah. Apa? Untuk Banten apa? Pados? Lo kok pados beliau? Ini tadi lo, niatmu itu jangan lupa, tetap silaturahminya. Tapi kalau tambah rezeki alhamdulillah. Tapi ketika Idul Fitri itu pasti ada rezeki dari Allah, pasti.
Kenapa? Di meja mesti penuh dengan makanan yang enak-enak dan lezat itu. Dan itu semua orangnya ikhlas semua. Terutama hari pertama, mbok entek lho, alhamdulillah. Ayo coba. Hari pertama itu kita diberi kesempatan Allah, alhamdulillah. Kenapa dulu ulama kok memberi tempat untuk ada silaturahmi? Coba yang di kota hidupnya hanya setelah sholat id sudah salam-salaman di jalan, mulai kabeh yang desa sing nek kota. Nah, tapi awake alhamdulillah di desa bar silaturahmi masih ada jarak lagi, bisa ke rumahnya satu mbah baik nyanggoni gurune bisa. Dan itu adalah kesempatan kita. Pada hari raya itu Allah berikan nikmat bagi orang yang beriman. Apa nikmatnya? Ayo, satu hati diberi tenang karena berhasil telah melaksanakan puasa. Kalau dalam puasa nikmatnya orang puasa. Ayo, indal iftar. Apa itu? Ketika berbuka. Yang kedua, indal liqa'i min rabbi, bertemu dengan Allah. Ini karena orang yang bertakwa itu titelnya tinggi. Apa titelnya? La'allahum tattaqun. Di atas ini sudah ada apa titelnya di atas tattaqun? Sudah tidak ada, ini yang paling tinggi. Maka orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yo, sholawat dulu. Ben kita taati oleh Allah, dapat mendengarkan dan dapat ilmu yang barokah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama harus niat silaturahmi. Yang kedua Allah akan tambah rezeki. Jelas di hari raya mejanya penuh rezeki dari Allah, dan orang-orang yang ditamoni semua wajahnya wajahun mali. Apa wajahun mali? Wajahnya berseri-seri karena ahli surga. Ahli surga itu kenapa? Sedekahnya ikhlas. Delon renggone riyoyo sampean datang, pasti yang punya rumah monggo dintek nele. Coba ini, ayo dintek niki disenine. Nah, tapi ojo nggawa buntelan. Oh, ini yang bahaya. TikTok itu bagaimana? Piye ngono kuwi? Moto wong sing dibuki terus disebarne piye hukume? Enek acara kegiatan reuni sing ngadahi jajan dilebokne tas disote. Terus enek ngadahi kleru jenang dilebokne kelet yang tasih pisahan. Ini terus di TikTok. Bagaimana ini? Coba ini hati-hati terutama di bulan Ramadan ya, hati-hati. Coba sudah ada WA belum untukmu? Halo, sudah ada WA belum untukmu? Kalau tidak aman, tapi kalau sudah ada berarti ada tanda-tanda bahaya. Siapa yang WA dulu? Nah ini karena apa?
mulai akhir puasa nanti setan muncul kabehne. Ayo, lek iki dibelenggu cian. Bagaimana belenggunya setan? Sampean puasa setan sulit menggoda. Itu sing nyencang setan ra iso godho. Tapi lek wong gak puasa setan ya jalan terus menggoda. Bahkan semakin nikmat makan-makan. Tapi setan sulit masuk menggoda kita karena kita sedang berpuasa. Tapi kalau sudah selesai puasa, nah pimpinan setan itu ada perintah, mari setelah 1 bulan kita dirantai oleh orang-orang yang beriman. Sekarang kita lepas rantainya, bubarkan imannya dia. Setelah iman 1 bulan penuh dengan ikhlas, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Iki lho cak mulai sing abot itu. Pada 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan untuk melihat kekuatan iman. Itu peningkatannya di sini. Kalau dulu sampean di Sanawiyah posone cek poso. Nah, betul. Ayo, terus kalau poso kumpulne jajan. Krono awan jajane didelokne sik nek kamar dibuntel. Tapi mulai tung uwur goleki buntelane mang. Tapi lek wis nekman wis ra ngono kuwi. Asik. Alhamdulillah, mancen nafsu itu seperti itu. Inginnya enak, inginnya ndak usah diatur, bebas itu nafsu. Untuk itu alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu Lailatul Qadar. Kenapa ketemu Lailatul Qadar? Allah memberikan ibadah kepada orang yang bertemu Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun beribadah jika ketemu Lailatul Qadar. Maka Nabi yang pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad siapa? Pengen cetuk Lailatul Qadar itu sudah jadi Nabi. Tapi pengen jadi umat Nabi Muhammad, punya nuzul Quran, punya Lailatul Qadar, punya Idul Fitri. Siapa? Nabi sing iso urip nek mateni. Nah, Nabi yang dipilih kelebihan itu Nabi Isa. Pengen jadi umat Nabi Muhammad itu. Karena ada kelebihan-kelebihan diberikan umat Nabi Muhammad. Tobatnya tidak usah ke Mekah. Coba kalau tobat salah masih Allah sayangi, ditutup kesalahannya, dienteni kapan tobatnya. Coba zaman dulu umat Nabi yang salah adab langsung didatangkan. Nabi Muhammad masih menyayangi. Siapa yang terutama disayangi? An-Nisa, An-Nisa. Disayangi Nabi. Bagaimana wanita? Bagaimana wanita? Karena apa? Zaman Nabi datang, wanita dihancurkan oleh situasi pada waktu itu belum adanya Islam. Kenapa? Bagi yang melahirkan wanita, wanita dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab punya anak yang umur 7 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun, dipendam hidup-hidup karena tidak ada manfaatnya dan malu punya anak wanita. Itulah yang harus kita pahami. Maka ketika Nabi lahir ini membawa Islam, wanita dimuliakan. Maka Nabi mengingat An-Nisa, An-Nisa. Pada masa siapa laki-laki lahir bunuh juga. Oh, zaman siapa? Zaman Fir'aun. Ketika orang wanita hamil melahirkan anak,
seorang wanita aman, tapi ketika lahir laki-laki maka akan dibunuhnya, yaitu ketika Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu begitu? Coba, Fir'aun itu umurnya 400 tahun, gak tahu gering, waktu eura 400 tahun, maka dia menjadi sombong, mengaku menjadi Tuhan. Siapa yang tidak menyembah Fir'aun dibunuh. Itu akhirnya ada kisah ketika Fir'aun menjadi raja, maka ada undang-undang. Karena apa? Ada ahli nujum yang mengatakan engkau akan dikalahkan dari rakyatmu sendiri, dan itu dari laki-laki. Maka dia membuat pengumuman, siapa saja ya wanita yang mengandung dan melahirkan laki-laki maka harus dibunuh. Itulah Fir'aun. Tapi Allah berkehendak lain. Selamatlah satu. Inilah yang disebut rahasia Allah. Allah membuat rahasia, yang tahu Allah, kita hanya meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana menyelamatkan Nabi Musa? Coba, dihanyutkan. Ibunya menangis, menjerit, aku menjerit. Coba itu. Wah, ibunya menangis melihat anaknya yang dihanyutkan. Kemana tujuan belum tahu, siapa yang mendapat perintah menolong tidak tahu. Nabi Musa kecil dihanyutkan. Ternyata Allah buat rahasia istrinya Fir'aun. Walaupun istrinya Fir'aun, tapi belum pernah tersentuh Fir'aun. Bagaimana ini ayo? Meskipun jadi istrinya Fir'aun, tapi belum tersentuh Fir'aun. Dan ini calon wanita penghuni surga, namanya Aisyah atau Asia? Ayo, ini mudah-mudahan ini Asia yang hebat dalam menjalankan tugas sebagai kaum wanita. Tuh sampean ini, coba teruskan. Setelah dihanyutkan, ternyata hatinya Asia ini ingin menuju sungai. Ketika menuju sungai, melihat ada yang sedang mengapung di atas air, seperti ada tempatnya peti anak yang baru dilahirkan. Maka ketika itulah didatangkan, Allah berikan pertolongan, diambillah oleh Asia. Padahal itulah calon musuhnya Fir'aun. Padahal yang ingin dibunuh tapi selamat dari pembunuhan. Ini loh yang disebut rahasia ilahi. Kalau rahasia Allah pasti baiknya, tapi kalau rahasia kita kadang tidak enak, kadang pahit. Tahu melihat kondisi seseorang seperti ini hanyalah Allah. Maka ketika Musa sudah mulai aja kecil, sudah dewasa, berangkat bahasanya. Apa bahasa Indonesia berangkat? Merangkak. Ternyata merangkak ke tempat Fir'aun. Ketika di dekat Fir'aun, karena masih anak-anak, jenggot Fir'aun dibetot. Nah ini, ketika ini dianggap ini sudah tidak punya etika menurut Fir'aun. Wong raja bisa mematikan dan menghidupkan, kok jenggot ini betot? Anak ini harus dibunuh. Ketika mau dibunuh, Asia membela, wahai raja, ini dia belum tahu. Kalau dia tahu, tidak mungkin akan mencabut jenggotmu. Bagaimana membuktikannya?
silahkan diberikan 2 tempat, 1 tungku berisi api, 1 tungku berisi buah-buahan. Kalau dia merangkak menuju buah, berarti dia perlu dihukum, berarti sudah ngerti antara api dan buah. Tapi hati Asia tetap takut. Bagaimana ini nasib ini? Kalau sampai mengambil ke tempat buah, dia pasti kena hukuman raja, dan hukum raja adalah mati. Mulai itulah tempat disiapkan 2 tungku, api dan buah. Dilepaslah Musa yang kecil tadi, hampir menuju sini, jelas ngerti orang api ini panas. Secara naluri panas menirawani, boleh sih dingin itu buah warnanya, mau diambil ke sini, mau hampir mengambil, maka malaikat diperintah menampar supaya pindah menuju ke tempat api itu. Beloklah Musa yang kecil menuju api, dan dia mengambil itu sampai dia itu punya kekurangan apa? Lidahnya kena api menjadi kedal bahasanya. Kedal ini bahasa Indonesia apa? Pelat, cadel, cedal, cadel, ono, kedal, pelu. Tapi lek omong pelu sulit karena ini lidahnya kena api tadi. Maka punya doa Nabi Musa kita suruh menirukan apa doanya. Yo bareng, Bismillahirrahmanirrahim. So Allahumma barik lana ini. Apa doanya? Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulangi lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iki dungoni. Tapi Nabi Musa memang sulit untuk bicara yang fasih tadi karena tidak. Maka yang disuruh berdakwah yaitu Nabi Harun, selalu membawa Nabi Harun. Nabi Harun itu dulu manusia biasa, tapi menjadi pilihan Allah untuk menyampaikan dakwahnya melalui Nabi Musa, melalui Nabi Harun. Ulama ketika Fir'aun masuk di dalam sungai, loh, yang mengejar Nabi Musa, di depan Nabi Musa sungai, di belakang adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Kemana? Maju is dead, belakang is dead. Maju sungai, belakang musuh Fir'aun. Nabi Musa tiada jalan kemana. Maka disitulah yang disebut mukjizat. Kalau kita diberi ma'unah, kalau kita pertolongan, ngalor enek polisi, ngidul polisi yang dikipin ini, ujuk pikiran wis rono ae. Nah itu ma'unahnya. Nah Nabi Musa juga bingung, pukulkan tokat. Coba ini belum pernah diberi pelajaran, tapi ada perintah, pukullah tongkat. Untuk apa dipukulkan? Tujuan tidak jelas ini. Musa idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkat itu. Ternyata tongkat dipukulkan, sungai membelah menjadi 2. Itulah jalan. Maka pasukan Nabi Musa bisa lari melewati jalan yang telah langsung dibuat. Siapa yang membuat?
Siapa yang membuat tadi? Ayo, sing iso nguwai banyu iso pecah menjadi jalan adalah Gusti Allah pun Nabi Musa. Gusti Allah pun Nabi Musa. Yo, Buri belakang. Jawab, Nabi Musa pun Gusti Allah sing iso belah sungai tadi. Sebeduk. Jawab Nabi Musa apa? Allah sing belah. Bener ya Allah ya? Yakin ya? Yakin. Ternyata sampean jajal Bu. Rek enek kalimat dikose. Terus gowo tongkat kebuken. Coba. Berarti lek mancing sampean iso, berarti Nabi Musa yo iso. Ternyata ketika kita melakukan tidak bisa berhenti, air tetap, berarti itulah kehendak Allah. Apa ayatnya? Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu saiki sampean pointer iki sapa sing gawe? Nah, mulakno ora oleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Bagaimana supaya kita tidak sombong? Ikutilah perintah Allah. Waktunya sholat, jalankan sholat. Waktunya pulang, jalankan pulang. Kalau keliru, siapa yang melarang? Disuruh sholat malah ke disuruh sholat ternyata ke parkiran karena syahwat digoda setan. Ayo, lek rumangsa kabeh kehendak Allah yang terjadi, ikutilah Allah, pasti benarnya. Ya, yakin dalam hati. Yo, ini akhirnya terbelah. Ketika terbelah, Fir'aun dan kawan-kawannya mengejar Nabi Musa bersama tentaranya sudah selesai di tengah jalan sungai tadi ke tepi. Nabi Musa diperintah lagi, idrib bi'asakal bahr. Musa, pukulkan kembali tongkatmu. Akhirnya dikebuk ini, kembali air berjalan. Fir'aun dan bala tentara di tengah-tengah. Ketika itulah Fir'aun sadar. Arep muni piye Fir'aun? Apa syahadatnya? Ayo. Amantu billahi wa bi rabbi Musa. Itu ada yang ayat mengatakan. Ada yang menyebutkan amantu billahi bi rabbi Musa wa Harun. Aku akan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika muni inilah ketika akan muni aman tuh ini gak iso mandek terus. Israel sudah datang di sampingnya Fir'aun. Israel tugasnya Israel penjabut terokne Israel penjabut Malik penjaga Bodoh Keru Malik penjaga Ridwan penjaga surga. Jadi penjaga kantin namanya siapa?
ini ternyata dekatlah penjaga, kamu akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga kita? Yang menjaga kita adalah Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari godaan, karena kisah telah disebutkan orang yang tidak taat kepada Allah di dunia sudah mendapat celaka. Naudzubillah min dzalik. Wis budul kurang saiki. Lah kok pulang neng lihat ayo. Bab salat. Bab salat. Ayo mongko lali jawabannya monggo. Pertanyaannya bar salat. Ngasar. Oh, Pak. Ulangi dari man bar salat. Sopo sing muni duka. Ayo saiki ya. Iki jenenge godaan setan, padahal setan sudah dibelenggu tapi iso mudah ada. Nah, malah Adam ngaku setan bisa. Setan yang sudah berbentuk Adam, dan itu bisa menggoda kawan. Kalau selalu mengajak pulang tanpa izin, dam, ojo mukel jam, ojo mukel, yo terus nih. Pertama tadi, ada orang yang dalam sholat itu selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Coba. Iya kemana? Sholat dipanggah moso surat Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa sahabat Nabi yang selalu sholat baca Qul Huwallahu Ahad? Dam, lagi sholat mulai khusus dam. Yo, lek rong iso aja mulai dhisik dam itu bar dhuwur mulaimu. Coba, siapa yang tahu sopo sahabat ini selalu suratnya baca ini? Apa? Kurang banter siapa? Apa? Ali. Salah apa Pak Bayu jenenge? Golat. Ali bukan Ali. Lek nek Indonesia Namrud bisa iki. Ji, Haji Pak. Iso Namrud lho Ji. Kalau Haji ini macam cerdas, tapi gampang peru. Jawabannya saene. Siapa yang tahu? Sahabat siapa yang surat dalam sholat selalu Qul Huwallahu Ahad? Bukan. Ayo. Apa bunyi? Siapa? Yusuf bin Tiham, betul enggak? Tak tahu. Wongnya tahu jadi menteri Indonesia itu. Jenenge tapi dipakai. Ayo siapa? Siapa? Wis tak duwe lekasane A. Siapa? Wong sugih nang Indonesia. Yes. Rafli. Siapa? Abu Rizal namanya sahabat. Gitu. Akhirnya temannya sahabat yang makmum itu lapor datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sahabat Abu Rizal selalu baca surah Qul Huwallahu Ahad. Bagaimana?
Sampai teman-temannya ini modelnya Aji ini kuwi kok mesti kul Allah banget ngono. Sampai itu sampai disebut sahabat kul Allah. Ayo coba ini. Akhirnya ketepatan Abu Rizal datang sowan ke rumah Nabi. Ditanya Rasulullah, caranya sangat baik sekali. Apakah betul sampai itu kalau menjadi imam selalu surat Qul huwallahu ahad? Betul ya Rasulullah. Diakui jujur. Tapi Nabi tidak langsung menyalahkan, cek takon nih. Kenapa kamu kok pakai surat Qul huwallahu ahad terus? Loh. Apa alasannya? Lek sampean jajak cara sampean sing muni. Orang ngerti apa ki? Kowe iki mau panggah Qul huwallahu ahad alasannya apa? Ah, iki jawaban tepat, cerdas. Alasannya cepet, Pak. Apa? Coba alasannya apa? Apa? Bentang kata. Apa kira-kira jawabannya? Tidak terduga jawaban itu dan membawa dia ahli surga. Ayo, cepet kan ke ahli surga. Cepet-cepetan. Ayo, apa jawabannya kira-kira? Dia karena cinta dengan ayat ini. Kenapa cinta ini? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha satu. Allahus samad. Artinya Allah tempat bergantung meminta. Terus lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan diperanakan. Terus oh, lakum dinukum. Ayo walam yakullahu kufuwan ahad. Ya Rasulullah, alasan saya ini loh, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, maka saya senang membaca ayat ini. Ya Allah, ini yang saya senangi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad mendengar itu berkata, sodaka, sodaka, sodaka. Bener kowe, bener kowe. Doni lu bener. Min ahlil jannah, karena selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasannya membaca itu, bukan karena tidak bisa yang lain, tapi karena cintanya kepada surat yang ada dalamnya. Hanya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulak oleh Pak ini Pak Anang Imami mesti ada Qul huwallahu ahad. Berarti ku aja mbok gagem gak iso. Kuwi krana cinta kepada Allah dulu yang disebut oleh Abu Rizal tadi. Nih yang pertama. Yang ketiga, manfaat tadi. Yo, manfaat. Silaturahmi adalah yang pertama. Apa tadi? Apa manfaat pertama? Diridhoi Allah. Yang pertama, sebabnya wong loro kok bertemu iki lho, diridhoi Allah itu. Ada dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabatan. Sebelum terpisah, tangannya pecah, tangannya wis diculni, Allah mengampuni kedua orang tersebut. Yo dipraktek nih, salaman harus adil. Nah, ojo diculni sih, urung di ngapura wis diculni. Ini contohnya. Yo. Keduanya sebelum terlepas nih, dilepas nih. Sebelum terlepas keduanya Allah mengampuni dua-duanya dosanya. Ini ya, karena ridho Allah. Yang kedua, hati-hati. Bagaimana Pak salamannya dengan pucuk? Pucuk kayak gitu. Ye, di pucuk driji ini. Tapi salaman ini ta. Iya, bener kurang. Lek
Ije tadi bertemu berjabat tangan gitu. Tapi lek kucuk termasuk namanya hadis boleh. Ayo, itu yang begini itu memang ada, tapi antara laki-laki dan perempuan. Ayo, wis liwat lo sanawiyah. Iki wis aliyah lho iki. Wis duwe setrum gede iki. Ayo. Setrume wis gede iki aliyah. Lek sanawiyah cipil karo beler. Ayo. Tapi lek wis aliyah wis iso maca, wis iso action. Ayo coba. Gayamu itu menarik hati bisa. Ayo. Hati-hati. Pakaiannya pun harus hati-hati. Jangan yang fresh body. Jere rezeki. Hati-hati. Jadi begini antara laki perempuan bertemu, assalamualaikum. Itu ucapan pertama. Mohon maaf. Ya. Ayo kok minal aidin. Ada mohon maaf lahir batin itu bagaimana maksudnya? Ada mohon maaf lahir batin. Prakteknya yang dimaksud lahir jelas disengaja dan tahu kesalahannya. Batin tidak ada kesengajaan tapi bisa membuat dosa. Contohnya Yogi Mang Pak Jori nerangnya omong dewi itu masuk dosa. Tapi gak disengaja. Krono dijawil tanggane malah melo omong. Sing jawil iku sing lekasi, tak bucahe nang arep iki. Terus nih. Jadi ketika bertemu, sus salah. Iki carane salah. Ojo sak karepe dhewe. Ayo dirungokne sing tenanan, cakman ben ojo kleru. Lek sowan silaturahmi cah limo sitok sing dadi pimpinan aja salam kabeh cah limo. Mulai pertama assalamualaikum bunine nek assalamualaikum kuwi kleru. Dadi kudu ngangkat sing dadi pimpinan sitok kuwi sing salam. Iku lagi salam kabeh iki cah ndi. Nah, kan malah kleru kayak salam ngono ya. Jadi diangkat, lek cah telu yo sitok, lek dhewe munia. Aja mungkul ae. Ketok pintu lek wong rene ora bengak-bengok. Yo hati-hati. Terus pas sampean salam wong ijik salat. Yo. Sampean ra oleh omong saenake dhewe. Isik domah nyati budek men disalami wae. Lha wong wis salah terus nyaut sampean iki. Saiki diwalik, yo, lek Pak Juweni sing teko sampean sik salam. Yo diwalik. Sampean piye carane? Aku nyawahmu terus sampean sik salam. Perang iku. Lah malah tinggal turu wae piye ya. Wong salah iso turu wae. Ruwet ya, ruwet. Ayo praktek, ragamnya dihilang nih. Nah, di menghadap sih ngomong. Yo di sini saya datang. Assalamualaikum sampai di sholat terus bi. Lagi jawaban pertama sholat rien mungkin bahasa lagi jawab Pak Jori wis ngalih. Coba apa masalah coba piye? Weh Pak Anang wis aku Pak Anang Pak Bayu wong telu. Pak Juri sing salam sampean sing salat. Terus piye? Ki lek rambut sahur mesti ngalih kabeh ta. Lah, iki jawaban sapa jenenge ora? Iki lho, kula tasik salat. Lah salat kula tasik salat. Ayo sing bener ya. Ada dikeraskan suara ketika itu, contohnya Allahu Akbar, tapi sampai pana Allahu Akbar, orang sujud Allahu Akbar orang,
ini kalau assalamualaikum sampean pas tangi nih sami Allahu liman hamidah banter tapi ora usah. Tapi nek sampean salat assalamualaikum salat waalaikumsalam aku tasik salat bubrah. Ini batal salatnya. Dilailing lek rombongan dipilih siji pimpinane ora salam kabeh cah 20 salam kabeh. Kita didadekne pemimpin ya. Nih. Kemudian setelah itu yo ciri cahman ayo. Kaping sepindah silaturahmi. Yo wis silaturahmi jelas. Sampeyan lek matuk ya lu donga. Itu ikhlas hari raya hati itu selalu bersih, kabeh gembira, dungane wong seneng gampang ditampa Allah. Lho rombongan ya. Kula nyuwun barokah doa itu ditungane. Yo kuwi sampean intinya pengen dadi anak sholih dan sholihah. Itu supaya nomor 1 diridhoi Allah. Yo nomor 2. Apa kira-kira nomor 2? Wong diomong jam 10:30 itu penutupan. Terus bar iki kek sholat, kok panggah mantu. Aku mesti dino sing ngomong iki. Nek ora dino dan 3 serangkai iki nek ora wis. Terus nih, nomor 1 giring-giring. Nomor 2 adalah menyenangkan kerabat. Nih, jadi silaturahmi sampean ki nyeneng nih, aja malah nyusah nih. Ayo, apa nyusah nih sing di omah ki contone? Selalu cegau. Ilang lodonge. Jagane diputahne. Wis srek guyonan bisa. Ini harus dilakukan. Kau oleh bergurau, yang bergurau menjadi akibat tidak bagus. Guyon sing kenemenan senajan kuwi bareng rono, tapi di rumahnya tidak menyenangkan yang punya rumah. Hati-hati. Oleh ngomong tapi ojo rame guyon. Ya, ini nomor 2. Nomor 3 mau menyenangkan. Yang kedua, yang ketiga tujuan leceh. Ojo golek duit. Ayo silaturahmi. Tapi lek entuk duit alhamdulillah. Lek ora ayo menyo. Ora oleh karo metu wong sugih cetil men dosane. Ora sama itu dipersilahkan. Kuwi tujuan utama. Ojo nek ngancam. Wis ora sah parani nek wong ora gelem nyangoni. Nah, ini itu sudah pemikiran bukan dewasa lagi. Kemudian kelima, bisa memanjangkan umur. Iki Allah. Wong sing gelem silaturahmi akan ditambah umurnya. Karena apa? Ada doa. Oh, muka-muka besok ketemu lagi hari raya depan. Nah itu doanya akan dipanjangkan Allah. Kenapa? Allah akan mengabulkan doa yang hatinya sama bersihnya. Saling mendoakan yo tunggu besok ketemu nek riyo ngarep. Itu berarti memanjangkan umur. Terus bar kita takoi apa ora ayo kita takoi. Ngelencer silaturahmi yang keberapa? Kok pangkat 3 itu kok 5 barang kok 3 ayo. Oh 6. Wes baleni nomor 1 ridho Allah. 2 menyenangkan. 3 umur panjang. Kelima ini loh sing kelima yang penting. Yang kelima silaturahmi itu menyusahkan iblis.
Ayo. Sakit. Kok sakit susah? Sebab enek wong rukun iblis susah godhone. Lho, nek sampean cedhek karo kancane api bersatu, iblis sing susah, sulit digoda, itu nyusahkan iblis. Kemudian terakhir orang yang sudah meninggal bahagia karena bapak dan kakek bahagia sebab gelem silaturahmi. Dulure babai kuwi seneng enek anak pupune padha rukun. Tapi susah lek anak pupune padha tukaran, padha reminan, padha apa jenenge? Pokoknya gak demen, tapi lek silaturahmi sedulure apa bahagia, yang dikubur ikut bahagia karena anak keluarganya orang yang baik. Itu terakhir, demikian yang telah saya sampaikan persis setengah 11. Mudah malam manfaat dalam dunia wal akhirah. Ditambani sholawat di bilulub yo bareng tambahnya atine ben adem. Ayo tekasane lali iki. Umma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha demikian berulang-ulang kali. Pak Duweni berulang-ulang kali ngomongi sampean, mesti enek sing kleru jenenge manusa. Minta maaf ya. Hanya mengajak menjadi baik. Pak Munir memimpin mengajak baik, urune mengajak baik, maka disebut berulang-ulang kali. Untuk dari ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Iso ngono kuwi nyanyi berulang-ulang kali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ya, demikian mulai kegiatan Ramadan, wajahnya berseri tanda ahli surga. Mudah-mudahan manfaat segalanya dunia dan akhirat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.